Bisa Anda ceritakan apa yang Anda lakukan di TKP pada saat kejadian? Jadi begini Bapak, sebenarnya status saya itu toh hanya pegawai magang di perusahaan tersebut. Tiap hari kewajiban saya hanya memberi laporan di ruang HR di lantai 5. Jadi, kau mengikuti korban sampai lantai 5. Ketika kalian hanya berdua, kamu membunuhnya saat itu juga. Dari mana mungkin Bapak? Pada saat itu lift sangat penuh. Oke, kalau begitu. Coba ceritakan secara lengkap apa yang terjadi pada saat itu. Waktu itu toh saya masuk lift dari lantai 5 bersama korban. Sekitar pukul 10.15 pagi Pak. Di dalam lift sudah ada OB kantor toh. Saya kenal dengan orang tersebut, makanya saya dampingi dia. Ah iya Pak, ada lagi seorang laki-laki pakai topi hampir menutupi seluruh wajahnya. Dia masuk lift bersama saya dan korban. Pria bertopi. Lanjutkan. Oh iya, ada lagi di pas lift turun sampai lantai 4, ada seseorang lagi masuk dalam lift Bapak. Seseorang? Apa kau kenal? Sepertinya hanya laki-laki biasa Bapak. Dengan sebuah kamera tergantung di lehernya. Ya bisa dibilang saya tidak lihat apa-apa Pak, karena posisi saya paling depan sedangkan korban paling belakang. Nah itu dia Pak, ketika sampai lantai dasar toh, pintu lift terbuka. Tidak lama pria bertopi itu lari langsung kabur Pak. Itu mengapa berbeda sekali kesaksiannya? Coba kamu tanyakan lagi. Coba ceritakan sekali lagi dengan jelas. Dan ingat, jangan coba-coba membohongi, apalagi mempermainkan kami. Cerita apa lagi, Bu? Tadi saya sudah jelaskan semua. Saya ini sudah capek, Bu. Sudah 2 kali saya bercerita. Kalau kok kena nemen gelu ya, Bu? Ajam, Bu. Jadi gini, Bu. Saya ini hanya seorang petugas pantry. Jam 10 pagi, saya naik lift ke lantai 4, mau ke ruang marketing perusahaan. Waktu itu pas sampai di lantai 2, banyak orang masuk, Bu. Ada yang karyawati, sama si korban juga. Lalu ada... Tahu dari mana kalau itu karyawati? Kamu kenal? Yang jelas kalau cerita. Oh iya, maaf Bu. Jadi ada yang karyawati, wajahnya itu sering saya lihat. Dia juga pakai ID card karyawati kantor. Kemudian ada orang pengirim bunga juga. Terus ada seperti orang pucupu yang membaca buku, ya sama si korban itu, Bu. Oh iya, ada yang masuk pas lantai 3. Ada mas-mas pakai topi, tapi saya gak terlalu memperhatikan. Menurut laporan, memang tidak ada pria atau wanita bertopi yang keluar dari lift. Kecuali pernyataan dari ketiga saksi kita hari ini, Pak. Sebenarnya bukan makhluk bertopi yang aku pikirkan. Lalu? Kenapa setiap saksi memiliki kesaksian yang berbeda-beda? Padahal mereka bersama-sama dalam satu TKP. Haji! Permisi Pak, Bu. Sepurane, apa kok oleh balik? Aku iki loro, flu keinginane. Apa Anda yakin tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di TKP? Yo Pak, pas aku mlebu lift tekan lantai 5, iku wis ana wong 5 nang jero. Termasuk si korban
ambek wong lanang sing nggae topi. Sing awak dhewe critakno nek awal ku lho, Pak. Gak ono gerakan sing mencurigakan. Gak ono gerakan sing berlebihan, Pak. Kecuali aku sing wahing-wahing. Pasti wong-wong delok kabeh, Pak. Tidak ada pergerakan mencurigakan. Yakin? Gak ono apa-apa, Pak. Sumpah. Popoan ini. Sabar saja dulu, Pak. Masih ada saksi terakhir. Kalau memang kita masih dipermainkan oleh imajinasi mereka, berarti kita harus lebih kreatif menyelesaikan semua. Bawa masuk saksi terakhir. Siapa? Kenyataannya harus benar-benar bisa meyakinkan kita. Jelaskan sejelas-jelasnya kondisi TKP pada saat itu dan apa yang terjadi ketika Anda di sana. Sebenarnya saya masih bingung. Kenapa saya berada di sini? Untuk apa? Atas dasar apa saya menjadi saksi? Saya bilang, jelaskan apa yang terjadi. Aku memasuki lift dari lantai 4. Di dalam lift sudah penuh. Sudah ada 5 orang di dalam sebelum saya. Ada wanita yang terlihat seperti sekretaris. Kemudian pria yang membawa balon yang sepertinya murah senyum. Ada pula orang yang seperti mandor yang terus bersin-bersin. Dan saya sendiri, saya ini sutradaranya. Lalu ada 2 orang lagi di bagian belakang. Tak memperhatikanlah aku. Jadi benar ada yang bersin-bersin di dalam lift tersebut. Lalu kedua orang yang berdiri di belakang, Maksud Bapak? apa tidak ada pergerakan atau sesuatu yang mencurigakan di belakang Anda? Tak ada yang terjadi sampai lantai dasar. Ya, akhirnya kami semua keluar dari lift. Lalu korban dan pelaku, Maksudnya? kedua orang yang berdiri di barisan paling belakang. Dari awal aku tidak jelas melihatnya. Karena aku berada di barisan yang paling depan. So, kenapa semua saksi bilang berada di barisan paling depan? Kita lakukan sketsa wajah. Tolong siapkan semua saksi. Siap, Pak. Panggil dia ke sini. Baik, Pak. Bisa Anda jelaskan kenapa keterangan setiap saksi merujuk ke wajah Anda? Bahkan Anda sendiri, Anda mau mempermainkan kami. Wajah aku? Mana mungkinlah wajah aku? Aku hanya menyampaikan apa yang ada di otak aku. Jadi maksudmu kau tidak pernah melihat wajah yang di sketsa ini? Saya tidak bilang tidak pernah melihatnya. Bahkan saya sering melihatnya. Di mana? Ketika aku bercermin misalnya. Di diri saya, di diri kau, di diri mereka semua yang menjadi saksi juga. Maksudmu? Kau pikir mereka semua berbeda? Apa kau pikir mereka semua ada? Kau pikir kita semua nyata? Aku bahkan tidak nyata.